Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan membaca tugas saya tentang energi matahari. Manfaat energi matahari dan macam konversinya. Energi matahari diketahui sebagai salah satu sumber energi alternatif. Adapun yang digunakan adalah cara cahaya dan panas atau kalor yang dihasilkan. Banyak manfaat energi matahari yang bisa dimanfaatnya. Kebutuhan sumber daya energi sangat tinggi bagi kehidupan manusia karena menunjang sejumlah kebutuhan. Misalnya saja untuk melakukan kegiatan industri, maka dibutuhkan sumber energi yang cukup, seperti energi yang digunakan untuk menyalakan mesin-mesin industri, lampu-lampu di area industri dilakukan, dan lainnya. Sumber energi seperti energi listrik yang disediakan oleh PLN tentu memiliki jumlah yang terbatas, maka manusia berusaha untuk bermanfaatkan sumber energi baru. Salah satu sumber energi terbarukan adalah cahaya matahari tadi. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan energi matahari? Kemudian apa saja manfaat yang diberikan energi terbarukan jenis ini bagi kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya? Berikut uraiannya. Daftar isi pengertian energi matahari. Kelebihan energi matahari. 1. Jumlah melimpah dan terus-menerus. 2. Mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Mengurangi jejak karbon rumah tangga. Menurunkan dampak polusi udara. Memperlambat perubahan iklim, menggunakan air lebih sedikit. Macam-macam fungsi energi matahari. 1. Energi cahaya menjadi energi listrik. 2. Energi cahaya menjadi energi kimia. 3. Energi cahaya menjadi energi panas. Manfaat energi matahari. A. Bagian manusia. B. Bagian hewan. C. Bagian tumbuhan. Rekomendasi buku energi terbaru. Pengertian energi matahari. Energi matahari adalah energi yang dihasilkan dari pancaran panas sinar matahari. Energi jenis ini diketahui menjadi sumber energi terbesar di muka bumi. Dimanfaatkan oleh seluruh makhluk hidup di bumi, baik itu manusia, tumbuhan, maupun hewan. Energi jenis ini disebut juga dengan istilah energi surya. Pemanfaatnya bisa untuk membagi kebutuhan. Dulunya manusia belum bisa memanfaatkan energi surya ini untuk mendukung aktivitas di bumi. Namun seiring berjalan waktu yang juga tersedat oleh tingginya kebutuhan sumber energi terbaru, maka manfaat energi surya mulai dilakukan, salah satunya dengan adanya teknologi panel surya. Sumber energi dari sinar matahari ini merupakan angin segar bagi manusia, karena setelah sekian dekade berkutat dengan minimnya pasokan energi, kemudian dihadapkan pula dengan masalah lingkungan sebagai efek dari pemanfaat sumber energi yang sudah ada. Contohnya adalah energi listrik. Penggunaan energi jenis ini diketahui bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Salah satu dampaknya adalah suhu di bumi yang semakin tinggi atau semakin panas. Padahal energi listrik menjadi sumber energi utama yang menunjang nyaris semua aktivitas manusia yang di muka bumi. Maka para ahli yang meneliti mencoba mencari sumber energi baru bagaimana yang dijelaskan sekilas di awal.
Kemudian muncul pemahaman untuk manfaatkan energi matahari karena sifat yang menghasilkan panas. Kemudian matahari bersinar terus-menerus sehingga saat matahari ini manfaatkan sebagai sumber energi, nantinya bisa mencukupi kebutuhan energi jangka panjang. Pemanfaatan energi surya kemudian terus dikembangkan secara sederhana. Energi panas dari matahari diolah untuk diubah menjadi energi listrik. Salah satunya lewat teknologi panel surya tadi. Energi listrik yang dihasilkan kemudian bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Dewasa ini semakin banyak peralatan dan elektronik yang menggunakan teknologi panel surya. Misalnya kalkulator yang kini tidak hanya bisa berfungsi dengan energi batu baterai saja, melainkan juga dengan teknologi panel surya yang terdapat di dalamnya. Kemudian ada lampu taman yang tanpa terhubung ke listrik menggunakan kabel teknologi panel surya. Pada lampu taman ini membuatnya bisa menyala di dalam hari setelah sehari, mengubah energi panas matahari ke depan. Energi surya ini akan dimanfaatkan secara lebih luas lagi untuk lebih banyak produk. Kelebihan energi matahari, kebutuhan manusia akan energi listrik membuat energi surya memberi solusi terbaik untuk digunakan dalam jangka panjang. Energi surya sangat ideal dimanfaatkan semaksimal mungkin karena memiliki banyak kelebihan dibandingkan sumber energi lainnya. Berikutnya keunggulan tersebut. 1. Jumlah melimpah dan terus-menerus. Keunggulan yang pertama dari energi surya adalah bersifatnya yang selalu ada dan jumlahnya juga berlimpah. Sebab sejak zaman dahulu sampai sekarang, bahkan sebelum bumi terbentuk, sinar matahari sudah ada. Sampai detik ini sinar matahari masih tetap ada dan bermanfaatnya semakin kompleks untuk dijadikan sumber energi listrik jangka panjang dan ramah lingkungan. Meskipun berbenturan dengan masalah cuaca, namun sinar matahari adalah energi terbarukan yang tentu akan selalu ada. 2. Mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Sampai saat ini manusia di seluruh dunia masih menggunakan bahan bakar fosil yang bukan energi terbarukan. Meskipun bisa diperbarui, namun prosesnya memakan waktu ratusan tahun sehingga jumlahnya terus menipis. Dengan adanya energi matahari yang bisa dimanfaatkan dengan banyak, maka penggunaan bahan bakar fosil bisa dikurangi. Hal ini akan memberi waktu bagi bumi memproses fosil di dasar bumi untuk kembali menjadi bahan bakar yang bisa dimanfaatkan di masa mendatang. 3. Mengurangi jejak karbon rumah tangga. Dalam aktivitas tertentu di rumah tangga bisa meningkatkan kadar karbon dioksida di udara dan disebut jejak karbon. Jejak karbon ini bisa terjadi karena berbagai aktivitas, salah satunya penggunaan energi listrik secara terus-menerus. Kegiatan rumah tangga yang menghasilkan jejak karbon akan meningkatkan suhu di bumi dan merusak lingkungan. Jika manusia dalam rumah tangga mengenal penggunaan energi listrik yang tidak ramah lingkungan, maka bisa mengurangi jejak karbon tadi. Pemakaian elektronik dengan teknologi panel surya menjadi bagian dari proses mengurangi jejak karbon tersebut, sehingga energi surya mendukung rumah tangga untuk ikut andil dalam menjaga kesehatan lingkungan.
4. Menurunkan dampak polusi udara. Energi surya adalah energi alami yang bersifat ramah lingkungan, sehingga pemakaian energi jenis ini untuk berbagai kebutuhan maupun membantu manusia di muka bumi untuk menurunkan dampak polusi udara. 5. Memperlambatkan perubahan iklim. Masih berhubungan dengan penjelasan sebelumnya, di mana pemanfaatan energi surya bisa mengurangi jejak karbon yang menurunkan polusi udara, maka penggunaan juga maupun memperlambat perubahan iklim, sehingga suhu di permukaan bumi masih normal dan mendukung makhluk hidup untuk hidup dengan baik di dalamnya. Oleh sebab itu, energi surya perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin agar iklim yang terlalu ekstrim tidak terjadi di masa mendatang. 6. Penggunaan air lebih sedikit. Air juga menjadi sumber daya alam dengan jumlah terbatas, dan sangat ini jumlah air bersih semakin menipis. Kondisi semakin parah dengan pemanfaatan energi listrik konvensional yang membutuhkan air dalam jumlah besar. Sebaliknya, pada energi surya, proses mengolahnya menjadi energi listrik membutuhkan air dalam jumlah sedikit, sehingga sumber energi jenis ini bisa membantu menghemat memakai air di muka bumi. Macam-macam frekuensi energi matahari. Sama seperti jenis energi lain di muka bumi, energi matahari juga bisa mengalami frekuensi, sehingga matahari yang menghasilkan cahaya dan panas bisa diubah menjadi sumber energi lain agar lebih mudah dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Berikut adalah beberapa frekuensi dari energi surya tersebut secara umum. 1. Energi cahaya menjadi energi listrik. Frekuensi pertama dari energi surya adalah frekuensi dari energi cahaya yang dihasilkan matahari menjadi energi listrik. Salah satu contohnya adalah teknologi panel surya. Secara sederhana, panel surya akan menangkap sinar matahari dan kemudian mengubah menjadi energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan bisa menjadi energi bagi perangkat untuk berfungsi atau menyala, misalnya pada kalkulator dan lampu taman yang dijelaskan sebelumnya. 2. Energi cahaya menjadi energi kimia. Energi surya yang menghasilkan cahaya yang bisa dikonversi menjadi energi kimia. Bagian manusia dan hewan, energi ini masih belum dilakukan atau mungkin masih dalam tahapan penelitian lebih dalam, namun dilakukan oleh tumbuhan. Tumbuhan secara alami memiliki kemampuan mengkonversi energi cahaya matahari menjadi energi kimia yakin melalui proses fotosintesis yang dilakukan tumbuhan. Fotosintesis diketahui merupakan proses alami dari sebuah tumbuhan untuk mengolah makanan lewat daun, batang, dan bagian tumbuhan lainnya, sehingga mereka memiliki makanan yang cukup untuk tumbuh dan melakukan perbaikan yang negatif sel yang rusak. 3. Energi cahaya menjadi energi panas. Frekuensi berikutnya dari energi matahari adalah mengubah energi cahaya yang dihasilkan menjadi energi panas. Manusia memanfaatnya sejak lama, misalnya menjemur pakaian basah di bawah terik matahari agar cepat kering, kemudian menjemur padi, menjemur kasur, dan lain-lainnya. Manfaat energi matahari. Matahari sebagai sumber energi terbarukan dan dalam jumlah melimpah membuatnya memberi banyak sekali manfaat. Manfaat energi matahari sendiri tidak hanya untuk kehidupan manusia saja, sebab seluruh makhluk hidup di muka bumi, termasuk hewan dan tumbuhan, juga memerlukan energi surya. Berikutnya detail manfaat tersebut. A.
Bagi manusia, energi matahari memberikan manfaat yang sangat beragam. Beberapa di antara adalah: 1. Menjadi sumber vitamin D. Manusia membutuhkan vitamin D dalam kadar tertentu. Sejak pandemi COVID-19 merebak, nama vitamin ini semakin melambung. Sintesis vitamin D semakin optimal saat tubuh berjemur di bawah matahari. Dilansir dengan sejumlah sumber, parahan sinar UV dari matahari dapat merangsang sintesis vitamin D, sehingga bisa menjadi vitamin D aktif yang bisa dimanfaatkan tubuh untuk menyerap kalsium, menguatkan tulang, dan meningkatkan daya tahan tubuh. 2. Sumber listrik tenaga surya. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, energi surya dimanfaatkan sebagai energi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Energi ini membantu manusia mendapatkan sumber energi listrik alternatif, sehingga bisa bermanfaat sejumlah elektronik dengan teknologi panel surya untuk mendukung sejumlah aktivitas, baik aktivitas di lingkungan rumah tangga, di tempat kerja, dan sebagainya. 3. Mengeringkan baju dan bahan makanan. Sinar matahari yang bisa menghasilkan panas bisa dimanfaatkan manusia untuk mengeringkan baju setelah dicuci, semakin mengeringkan bahan makanan sehabis panen seperti beras, jagung, kacang hijau, dan lain-lain. B. Bagi hewan. Tidak hanya bagi manusia, energi matahari juga dimanfaatkan oleh hewan di dunia. Berikut manfaat yang dimaksudkan. 1. Membantu menghangatkan tubuh. Semua jenis hewan membutuhkan sinar matahari untuk membantu menghangatkan tubuh, sehingga membantu mereka untuk aktif bergerak, mencari makan, dan melakukan kegiatan lain untuk bertahan hidup. 2. Membantu menguatkan tulang. Sama seperti manusia, hewan membutuhkan sinar matahari untuk membantu tubuh mereka menghasilkan vitamin D, sehingga membantu menguatkan struktur tulang yang bisa aktif bergerak. 3. Membantu mencerna makanan. Beberapa jenis hewan secara alami memiliki sistem pencernaan yang buruk, misalnya hewan jenis luar, sehingga setelah makan mereka perlu menjemur untuk menaikkan suhu tubuh. Tujuannya agar makanan yang disantap bisa tercerna dengan baik. C. Bagian tubuh. Manfaat energi matahari bagi tubuh biasanya untuk melakukan berbagai hal. Berikut beberapa di antara. 1. Membantu proses fotosintesis. Tumbuhan memerlukan sinar matahari untuk mendukung proses fotosintesis. Proses ini membantu tumbuhan mengolah air dan karbon dioksida menjadi glukosa. Ini diubah tumbuhan menjadi protein dan lemak yang membantu tumbuhan tumbuh dan berkembang, bertahan hidup. 2. Menjaga suhu tetap ideal. Tumbuhan juga membutuhkan sinar matahari untuk menjaga suhu tetap ideal. Inilah alasan kenapa tumbuhan bisa mati saat tidak ada sinar matahari. Misalnya, tumbuhannya tertutup oleh tahap rumah, batang pohon besar, dan lain-lainnya. Energi matahari atau energi surya segala manfaat yang diberikan membuatnya menjadi sumber energi yang perlu dikelola dengan bijak. Dari penjelasan tersebut bisa dipahami bahwa energi surya menjadi alternatif yang ideal karena lebih ramah lingkungan dan sifatnya berkelanjutan.